Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukma Haran Putra dengan NPM 1801020091, Prodi Akuntansi Paralel. Di sini saya akan mengerjakan asesmen akhir semester dari mata kuliah IS Audit and Control. Oke, jadi teman-teman sebelum kita mengerjakan, kita klik dulu project yang kita kerjakan kemarin. Oke. Nah, jadi untuk soal nomor pertama adalah apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut. Jadi untuk mencari data errornya caranya adalah klik gaji, kemudian ada klik data, klik verify fields, klik add all, klik OK, dan klik OK. Oke, jadi tidak ada data error ya. Kemudian hutang. Jadi kita analisis satu-satu ya teman-teman dari datanya. Kemudian klik data, klik verify fields, klik add all, klik OK, kemudian klik OK. Tidak ada data error. Kemudian data pegawai, klik data, verify fields, add all, OK, dan OK. Tidak ada data error. Kemudian pelanggan, klik data, kemudian klik verify fields, klik add all, klik OK, dan klik OK. Tidak ada data error juga. Kemudian klik pemasok, klik data, klik verify fields, add all, OK, dan OK. Tidak ada data error juga. Kemudian di data persediaan, klik data, verify fields, add all, OK, dan OK. Tidak ada data error juga. Kemudian di piutang, klik data piutang, klik data, kemudian verify fields, add all, OK, dan klik OK. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk datanya tidak ada yang error ya teman-teman, untuk temuannya tidak ada data yang error dalam tabel tersebut. Kemudian kita next untuk nomor 2. Untuk soalnya adalah informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97 ribu dolar. Konfirmasikanlah data tersebut benarkah nilainya. Yang pertama adalah ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 10650602. Kemudian kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut. Oke. Untuk cara nomor 2 adalah kita join data antara hutang dan pemasok. Saya di hutang ya. Pada data hutang, saya klik, kemudian klik data, kemudian join table. Untuk secondary table-nya, saya klik pemasok, kemudian untuk primary case-nya, saya klik vendor number. Oke. Kemudian secondary case-nya, vendor number juga. Oke. Untuk primary fields-nya kita add all saja, teman-teman. Kemudian secondary fields-nya juga kita add all. Kemudian jangan lupa untuk result secondary table-nya kita klik centang. Oke, kemudian pada data tuh kita ketik join hutang dan pemasok. Sudah, kita klik yes. Oke. Nah, jadi sudah ada data hutangnya teman-teman ya. Kemudian untuk cara yang kedua adalah kita mengetahui
yang transaksinya, vendor yang transaksinya dibatalkan ya teman-teman. Oke, untuk caranya adalah kita join hutang dan pemasok. Jadi kita sudah di sini. Oke. Kemudian kita klik data, kemudian kita klik ekstrak data. Oke. Sudah kita klik ekstrak data, kita klik if. Kemudian ketika sudah, kita tulis rumusnya. Rumusnya adalah invoice number, karena yang kita cari invoice number, kita klik. Kemudian sama dengan kita tulis nomornya tadi berapa? 237 541. Oke, 237 541. Terus kita klik OR. Oke, kemudian kita pilih lagi invoice number. Kemudian kita klik sama dengan, kemudian nomornya adalah nomor tadi 010 65 0602. 010 65 0602. Kemudian kalau sudah, kita verify. Nah, sesudah kita verify, kita klik OK. Nah, sudah kita klik OK, kita tulis pada tuh, yaitu adalah pembelian yang dibatalkan. Kemudian klik OK. Kemudian yes. Nah, jadi udah ketemu ya teman-teman. Jadi kita cek. Kepada siapa vendor dibatalkan. Nah, ini. Jadi vendor dibatalkan oleh Haris Project dan kepada Binford Tools. Kemudian kita konfirmasi untuk nilainya dari hutang dagang pada perusahaan tersebut ya teman-teman. Apa sesuai atau tidak dari soal yang tadi ya. Kemudian kita ke data hutang lagi. Oke. Kita kemudian klik analyze. Kemudian kita pilih total fields. Oke. Total fields kembali. Kemudian kita pilih add all. Kita klik OK. Dan OK lagi. Nah, kita sudah ketemu ya teman-teman. Jadi total utang dagangnya, invoice amount-nya 278.641,33. Karena terjadi pembatalan tadi itu kepada dua vendor tadi, dari nomor yang tertera tadi, kita klik pembelian yang dibatalkan. Sebesar $2.750,64 dan $686,72. Jadi dari totalnya tadi adalah dikurangi dari yang dibatalkan tadi. Jadi hasilnya adalah dari hasilnya tersebut. Jadi nilainya akan sesuai ya teman-teman, kalau tadi sudah dikurangkan. Kemudian kita ke nomor 3 teman-teman. Ke nomor 3 kita lihat soalnya dulu teman-teman. Adalah berapakah jumlah transaksi pembelian terjadi setelah 1 Juli 2000, berapa total nilai dari transaksinya. Oke. Untuk caranya adalah
Kita buka data hutang, kemudian kita klik Analyze, kemudian Total Fields, kemudian kita klik Total Fields lagi, kemudian kita pilih vendor number. Sesudah kita pilih vendor number, saya pilih invoice amount, vendor number-nya kita kembalikan. Oke. Selanjutnya if, yaitu rumusnya adalah invoice date, yaitu lebih kecil dari delay date, tahunnya adalah 2000. Kita cari untuk bulannya Juni ya teman-teman. Juli, sorry. Juli tanggal 1. Kita klik OK. Sesudah itu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi data transaksinya itu adalah 31 record ya teman-teman. Untuk total nilai transaksinya 3.431,41 dolar. Oke, next kita ke nomor 4. Hitunglah rata-rata harga beli produk, kemudian 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai harga terendah harga beli produk ya. Untuk caranya adalah kita klik ke data hutang kembali. Sebentar. Data hutang, kemudian kita klik Analyze. Kemudian sesudah kita klik Analyze adalah statistical. Kita pilih statistik ya teman-teman. Terus statistik on kita klik. Kita unit cost. Kita klik OK. Untuk standard deviation-nya kita klik OK juga ya. Nah, untuk nomor 4 tadi adalah untuk rata-ratanya sebesar 14,92 dolar. Kemudian untuk 5 harga tertingginya ini adalah segini ya teman-teman. 173,80 dolar, kemudian ada 155,80 dolar, kemudian ada 137,80 dolar, kemudian ada 47,00 dolar, dan ada 44,24 dolar. Kemudian untuk 5 nilai terendahnya adalah 1,01 dolar, kemudian ada 1,22 dolar, kemudian ada 1,37 dolar, ada 1,40 dolar, dan ada 1,47 dolar. Oke, next. Kita ke soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 adalah klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dan apa alasannya. Oke. Untuk mengerjakan ini adalah kita ke data persediaan ya teman-teman. Kita klik Analyze, kita pilih Classify.
kita pilih classify on, kemudian location. Untuk ininya adalah sebentar ya teman-teman. Untuk persediaannya untuk ini adalah saya ulang kembali ya teman-teman. Untuk classify on, terus kita pilih lokasinya sudah, terus kita pilih total fields-nya dulu teman-teman. Nah, jadi tadi salah, sorry. Terus kemudian saya klik add all, kemudian OK, kemudian OK juga. Nah, jadi ini ya teman-teman untuk lokasi dari dari letak gudangnya. Di manakah gudang? Oh, oke. Jadi yang mendapat perhatian lebih adalah kalau menurut saya adalah pada lokasi nomor 5 ya teman-teman. Menurut saya, menurut analisis saya, karena pada ini on hand quality-nya dia lebih besar dan quality on order-nya, nah ini on quality dan quality on order-nya dia juga lebih besar dan lebih banyak daripada lokasi-lokasi lainnya teman-teman. Jadi itu adalah menurut saya untuk analisis dari saya untuk dasarnya. Jadi untuk hal ini adalah dari menurut saya adalah hal ini memang menurut saya untuk pendapat saya dari dua hal tersebut, dari nomor-nomor itu. Oke. Oke, kemudian oke. Jadi seperti itu. Oke, untuk nomor 5 menurut saya analisis saya seperti itu. Kemudian saya langsung next di nomor 6 ya teman-teman. Di next nomor 6 adalah buatlah kelompok hutang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok, range nilai transaksi berapakah paling tertinggi presentasinya. Di sini caranya adalah ada 2 langkah ya teman-teman. Yang pertama adalah saya klik data hutang, kemudian analyze, kemudian statistical, kemudian ke profile. Nah, sudah. Kemudian kita klik profile feed-nya saja. Di sini kita tidak add all, tapi invoice amount saja, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah, kita oke. Dan
Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi yang kedua adalah saya pilih analyze, kemudian stratify. Stratify, oke. Untuk intervalnya saya ganti 5 ya teman-teman. Nah, kemudian oke. Jadi untuk hasilnya, untuk nilai transaksi yang tinggi, presentasinya adalah untuk maksimumnya itu adalah $56.767,20 dan minimumnya adalah $14,88. Oke, next saya ke nomor 7. Untuk nomor 7, soalnya adalah sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Kemudian adalah sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Oke. Untuk caranya adalah kita caranya untuk nyarinya tuh aku mau nyari gaji tertinggi dan gaji terendah terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian oke. Saya ke data gaji. Kemudian data. Kemudian join table. Di sininya saya ganti pegawai, oke. Saya ganti pegawai, kemudian setelah itu untuk primary case-nya, saya pilih primary case-nya, saya pilih employee number. Employee number. Primary case-nya. Untuk primary case. Employer number. Right. Nah, sorry tadi karena apa namanya kesingkat jadi sedikit bingung. Employer number di sini juga saya ganti employer number juga ya teman-teman. Employer number, oke. Sudah. Kemudian untuk primary fields-nya saya klik add all. Untuk secondary ininya kita klik add all. Kita klik OK. Kemudian jangan lupa untuk preset secondary table-nya diklik ya teman-teman. Untuk kolom 2-nya kita isi dengan join gaji dan pegawai. Kemudian saya klik OK. Secondary table. Sorry. Pegawai secondary. Oke. Case.
Sorry untuk secondary case. Oh, secondary case-nya tadi belum keklik ya teman-teman, sorry. Tadi adalah employee number. Oke. Nah, total datanya teman-teman. Jadi keluar seperti ini total datanya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita klik analyze. Kemudian statistical. Untuk kemudian statistik on. Kemudian untuk statistik on-nya saya isi dengan cross pay. Kemudian klik OK. Untuk STD definition-nya saya klik, kemudian OK. Nah, jadi sudah terlihat ya teman-teman, untuk gaji karyawan tertinggi. Nah, jadi selanjutnya ini adalah tertinggi adalah dan juga terendah, 5 tertinggi dan 4 gaji tertinggi dan 4 gaji terendah ya. Ini ya, gaji tertingginya dipegang, untuk mengetahui namanya diklik aja ya teman-teman tadi. Nah, Carmen. Nah, kemudian tadi seperti itu. Jadi untuk cara ngeceknya tadi diklik aja untuk dari total gajinya, dan terus kita urutkan satu persatu ya teman-teman. Yang tadi yang pertama itu, kemudian yang kedua itu ada Mullen dan Bowen. Kemudian yang keempat, gaji yang keempat yang ini adalah Brand Notch ya. Kemudian untuk gaji terendahnya, 4 gaji karyawan terendah itu dari Industrias Mendemex AS ya. Kemudian ini Linguini dan Julian, dan ini Garli dan Astolfoni yang terendah. Kemudian yang terakhir ada Hussein, dan first-nya Atap untuk ininya ya. Yang tadi sorry yang loss tadi ini ya. Oke. Kemudian tadi kan sudah ya teman-teman. Kemudian saya hapus saja. Kemudian enter. Saya klik data analyze.
untuk kita nyari data karyawan yang join gaji. Oke, kita analyze. Kemudian statistik, kemudian statistik on, saya isi dengan untuk ini saya isi dengan hire date, kemudian klik OK. Hire date, kemudian saya klik OK. Kemudian jangan lupa dicentang ya untuk standard definition-nya. Nah, jadi hampir sama dengan tadi ketika kita mengetahui tentang gaji karyawan tertinggi, dan di sini adalah tentang gaji karyawan paling senior dan 3 karyawan paling junior ya. Jadi kita klik satu persatu ya. Untuk yang tertingginya itu ada Tokforian, ada Richard dan Vanisha. Mereka kan sama, jadi 2 ya. Ini ya. Terus kemudian selanjutnya ada Denny. Oke. Kemudian yang paling junior ya, paling junior kita klik. Ada George dan Alessandro. Dan kemudian yang ini ada Markus ya. 3. Tadi 3 kami junior. Oke. It's done ya. Jadi nomor 7 seperti itu ya teman-teman. Untuk next-nya kita ke nomor 8. Soalnya adalah dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan, apakah data yang terduplikasi, lakukan analisa atas temuan Anda. Oke. Untuk caranya adalah kita klik data pegawai. Nah, kita data pegawai. Analyze, terus look for duplicate, kemudian look for duplicates on, kemudian kita klik add all, ya, kita klik OK. Kemudian list file-nya kita klik add all juga ya. Kemudian OK. Untuk output-nya, untuk name-nya saya pilih duplikat. Saya tulis duplikat data pegawai. Oke. Duplikat data pegawai. Duplikat, pakai Indonesia saja ya. Duplikat data pegawai. Sudah. Kemudian saya klik OK. Nah, jadi untuk di soal nomor 8, analisis dari saya adalah tidak terdapat duplikasi karyawan ya teman-teman. Oke, next kita ke nomor 9. Soalnya adalah
lakukan join data piutang dan pelanggan dan analisalah pengecekan terhadap daftar karyawan. Sorry. Lakukan join data piutang dan pelanggan dan analisalah data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaan? Jika ada, lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Oke. Untuk nomor 9 ya. Untuk nomor 9 adalah data piutang. Saya klik, kemudian saya klik data, kemudian saya klik join table. Untuk secondary table-nya, saya pilih pelanggan ya. Saya pilih pelanggan, kemudian primary case-nya, saya pilih, wait. Untuk primary, untuk primary case-nya, saya pilih number, kemudian saya klik OK. Secondary-nya saya klik saya klik number, oke. Kemudian primary fields-nya saya tulis at all, oke. Secondary fields-nya saya tulis at all, oke. Kemudian untuk pre-sort secondary table-nya saya centang. Untuk to-nya saya tulis adalah gabungan. Gabungan piutang dan pelanggan. Nah, kita pilih oke. Nah, setelah digabung datanya itu ada jumlahnya 758 ya. Nah, ini untuk untuk data piutangnya setelah digabung tadi yang dicari adalah data piutang dan pelanggan ya. Setelah digabung jadi 772. Kemudian untuk pelanggannya hanya 64 data saja. Nah, jadi untuk kesimpulannya setelah digabung terdapat 70 data untuk ketika sudah digabung adalah 72 data untuk piutangnya dan untuk pelanggannya adalah 64 data. Oke, next yang terakhir adalah kita ke nomor 10 adalah soalnya adalah buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juli tahun 2000, lakukan ekspor data daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni, cara tahun 2000. Untuk datanya ya, untuk caranya menganalisisnya, caranya adalah kita ke data piutang dan pelanggan. Nah, kemudian klik data, kemudian export to other application. Oke. Kemudian
kemudian view, saya klik view, exportnya ini, exportnya as adalah teks ya teman-teman. Kemudian untuk if-nya adalah saya isi do, kemudian kecil, date-nya tadi adalah tahun 2000 ya. Tahun 2000, kemudian untuk tanggalnya itu, untuk ininya tuh Juni ya. Untuk bulannya Juni, tanggal 1. Oke. Kemudian saya oke. Di-verify dulu. Nah, sudah selesai di-verify, klik OK. Kemudian saya klik OK. Kemudian diisi dengan jatuh tempo 1 Juni tahun 2000, yaitu 18.01.02.0091. Nah, jadi datanya ini ya teman-teman, untuk datanya, jadi ini ya teman-teman, untuk data terakhirnya seperti ini, ada 229 record nama pelanggan ya. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk recordnya 229. Oke, jadi di sini data tersebut nah, jadi oke. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang terakhir, jadi sekian dari pengerjaan ACL yang saya paparkan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.